Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gua Oki Twinanda. Kali ini masih pagi dan gua mau ngucapin karena suasananya masih Ramadan, gua mau ngucapin selamat berpuasa. Dan hari ini hari keberapa puasa ya? Kayaknya tinggal dikit lagi nih. Kurang bentar lagi kita mau lebaran kayaknya nih. Lagi pada nunggu-nunggu THR, ada sebagian juga yang udah dapat THR. Alhamdulillah yang udah dapat, yang belum dapat semoga kita dapat. Salah satunya gue yang belum dapat. Oke, hari ini pas banget nih. Pas banget menjelang adanya demo mahasiswa. Yang kemarin sebelumnya tanggal 11 mahasiswa sudah berdemo. Ya sedikit ada kisruh dah, ada keramaian yang dimana demonya tertutup dengan kasus pengeroyokan. Kasus apa ya, dikeroyoknya apa mengeroyokan kira-kira nih? Kalau menurut gue sih kayaknya kelihatannya sih dikeroyok ya, dari videonya dikeroyok sama salah satu aktivis dan juga dosen juga, buzzer juga, beliau abis pada bonyok dipukulin. Dan gue nggak tahu itu mahasiswa yang mukulin atau bukan ya. Dan yang pasti selepas itu ya itulah demokrasi kita, dimana yang sudah pasti ada benturan fisik. Setiap demonstrasi, setiap demo itu pasti ada benturan fisik. Itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi ya wajar lah. Kalau menurut gue sih itu wajar. Dan hari ini tanggal 20 ini menjelang demo, mungkin demo yang sekian ratus kali atau sekian ribu kali mahasiswa berdemo nih. Nih kali ini besok rencana mahasiswa sih tanggal 21 kan. Tanggal 21 April mereka pada mau demo lagi nih. Karena mungkin tuntutan-tuntutan mereka ini belum ada yang terpenuhi kayaknya. Dari beberapa tuntutan ya, dari beberapa tuntutan yang mereka ajukan mungkin kayaknya belum ada yang terpenuhi. Ya salah satunya tuntutan apa ya? Kalau menurut gue sih ini tuntutan yang mereka tuntut itu tuntutan masalah masyarakat sebenarnya. Cuman kayak yang apa ya? Kalau menurut gue sih masyarakat kayaknya kurang merespon. Mungkin ada sebagian sih yang merespon, apa mungkin karena informasinya terbatas mungkin. Jadi sebagian masyarakat itu ya biasa-biasa aja sama demo mahasiswanya. Padahal kan tujuannya bagus ya. Mereka itu mahasiswa itu salah satu pengawas, kalau menurut gua salah satu pengawas jalannya pemerintahan politik, dan juga pengawas apa ya, untuk menuju masa depan lah kalau menurut gua. Jadi apa yang mereka lakukan hari ini itu menentukan apa-apa yang akan terjadi di masa depan. Itu sih menurut gue. Makanya gue respect karena gue juga salah satu mahasiswa yang hari ini gue belum lulus. Gue masih nulis skripsi dan gue jarang, nggak, malah gue nggak pernah ikut demo karena mungkin gue ya gitulah. Kalau kuliah sambil kerja, kadang fokus di kuliah, kadang fokus di kerja. Cuman gue sendiri, gue pribadi sendiri selalu mendukung karena gue sedikit ya, namanya mahasiswa itu meskipun apa ya, meskipun nggak aktif, meskipun masa bodoh, tapi kalau untuk urusan kayak politik itu pasti agak, kita itu pasti ngerti lah, sedikit paham lah bahwasannya wah ini salah pasti. Semua mahasiswa meskipun itu kayak nggak aktif ya gitu ya. Gua ngedukung banget sih sebenarnya sama pergerakan mahasiswa yang mudah-mudahan sih memang apa sih, pergerakan demonstrasi pergerakan demo ini memang benar-benar tujuannya untuk merubah apa yang sedang terjadi. Karena hari ini menurut gua negeri kita masih jauh dari kata sehat. Hari ini masih sakit, hari ini masih ya buat gua ya kita bisa ngerasain sendiri lah. Kalian semua bisa ngerasain sendiri hari ini gimana kondisi negara kita. Kondisi negara kita dan gimana hari ini keadaannya. Gue yakin semua masyarakat bisa menilai, hanya saja mereka enggan kayaknya untuk gimana caranya sih kita ngerubah gitu loh. Nah mungkin dari mahasiswa ini nih kita bisa ngerubah gitu maksudnya. Makanya kalau menurut gue sih buat
lu orang yang apa ya, mungkin yang ketika ada demo, ngapain sih demo-demo ya kan, nggak ada untungnya dan nggak bakal mungkin bisa ngerubah apa-apa. Seenggaknya kita nih yang berdemo ini udah berusaha loh buat ngerubah, nggak yang cuman duduk ngerasain susahnya. Kita juga susah sama, cuma di sini kan kita juga mengeluarkan aspirasi orang-orang yang sedang susah di rumah lah gitu. Ayolah kita dukung lah, kita doain lah mereka, kita doain juga supaya ini negara ini benar-benar bisa berubah lebih baik, kita bisa menjalani kehidupan lebih baik. Apa-apa murah kan ya, kalian tahu lah hari ini semua mahal. Apalagi minyak goreng ya kan, masalah parah ini. Mungkin hari ini yang nggak ngerasain susahnya cuma pejabat doang kayaknya. Kayaknya ya. Sama orang yang berpenghasilan tinggi, mungkin yang orang berpenghasilan tinggi sih kayaknya ngerasain juga kayaknya, karena bahan bakar orang-orang atas itu tuh, bahan bakar minyaknya juga, kendaraannya udah naik. Udah kerasa kayaknya. Oke, menjelang besok tanggal 21 April gue cuma dari sini gue cuma mau bilang ya semoga berhasil, semoga apa yang jadi tuntutan para mahasiswa ini dikabul oleh ya wakil-wakil rakyat yang ada di sana, dan semua apa-apa yang menjadi masalah mahasiswa, menjadi masalah masyarakat kita ini cepat selesai. Ada perubahan dari sistem pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang terjadi, semoga semua menjadi lebih baik di hari Ramadan ini. Dan untuk misalkan terjadi bentrokan ya, menurut gue sih itu hal biasa ya, karena yang namanya orang berdemo itu udah pasti bentrok, nggak bakal nggak bentrok, pasti bentrok, karena itu udah terjadi dari dulu. Bisa kita lihat dari kejadian-kejadian dulu waktu zamannya presidennya Bung Karno ya, kita lihat sejarah dulu, itu udah pasti kalau ada demo mahasiswa yang banyak udah pasti bentrok, udah pasti ada benturan. Jadi kalau menurut gue hal yang wajar dan itu pasti bakal terjadi. Dan harusnya pihak terkait yang mengamankan ini sudah punya solusinya, karena ini itu terjadi itu berulang kali, dan kita ini bernegara di negara yang menganut sistem demokrasi ya, yang dimana ya sudah pasti lah yang namanya bentrokan itu pasti terjadi. Jadi kita well aja, biasa aja gitu, harusnya nggak yang mencoreng lah nama demokrasi, karena yang ketika ada demokrasi itu udah pasti ada bentrokan, itu udah pasti terjadi. Meskipun ya misalkan mahasiswa itu nggak ngelawan, ataupun meskipun para keamanan itu nggak ngelawan, tapi bentrokan itu udah pasti terjadi. Dan kita doain aja semoga semuanya baik-baik aja, negara kita baik-baik aja. Untuk selanjutnya kita doakan yang terbaik buat negeri kita, buat pemimpin kita. Dan mungkin kedepannya gue punya pesan ini sih, menurut gue ya, gue ini entah ini pesan buat kalian atau ya well lah, terserah kalian. Kalau menurut gue sih, yuk kita belajar politik. Rakyat, mau rakyat biasa, mau rakyat menengah, mau rakyat yang berada paling bawah, yuk mulai hari ini kita coba buat nyentuh apa itu politik, kita belajar buat apa itu politik, biar kita mengerti ketika ada sistem-sistem yang kayak sekarang ini terjadi, yang dimana semua orang pasti cuma ngerasain susah, dia nggak mengerti kenapa ini bisa terjadi kesulitan, kenapa ini bisa terjadi kok kayak yang keadilan ini kemana sih gitu. Makanya yuk, kalau menurut gua kita belajar, kita pahami, karena tidak ada politik jika tidak ada rakyat. Kunci dari politik itu, kunci dari bernegara itu adalah rakyat, dan kita harus mengerti dan paham bahwa kita juga harus mengerti politik, sistem pemerintahan, sistem demokrasi, dan apa yang hari ini terjadi tidak akan terjadi lagi nanti kalau kita mau belajar dan kita mau mengerti. Gua rasa kita bisa mempersiapkan di kemudian hari untuk penerus kitanya nanti. Oke, demikian sekian video dari gue cuman pesan itu ya. Selebihnya mungkin ya kita berbeda pendapat atau ada yang mungkin mau menambahkan, silakan.